Kemudian hasil apa saja? Hasil apa saja yang telah Bapak Ibu peroleh di komunitas belajar? Yang pertama adalah pelaksanaan program-program sesuai dengan IKM. Baik itu untuk kegiatan P5 maupun program-program yang lain. Kemudian melaksanakan inovasi baru mengganti UAS, yakni mini preset project wajib bagi kelas 12 yang sudah kami coba di semester ini, khusus untuk kelas 12. Semua guru terlibat di dalam mini riset sebagai pembimbing, ceritanya begitu. Oke. Naikkan Ustaz Jaliza. Terus, kemudian apa yang menjadi tantangan dan kendala? Yang pertama adalah menyesuaikan seluruh program IKM dengan waktu yang terbatas dikarenakan bersamaan dengan beberapa agenda sekolah. Antara lain kemarin akreditasi, ANWK, kemudian program Agustusan, ditambah lagi sebentar adalah agenda HUT Kabupaten Nunukan. Sehingga bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Kami membuat skala prioritas. Oke. Dan menyusun rencana aksi serta meluangkan waktu weekend kami. Kami siap siang dan malam. Terima kasih. Itu dari SMA ITB Sina. Monggo, Bapak. Siap. Mungkin Ustaz Yaliza atau Ibu Kepala Sekolah bisa menambahkan. Silakan. Cukup dari saya, Bu Liza. Lanjut. Oke. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu guru lain ada masukan atau komen, silahkan. Dari SMA 1 Sebatik atau SMA 1 Nunukan disilahkan. Cukup. Baik, coba turun ke bawah, Bu. Saya sedikit tergulik nih. Oh, no. Oke, ini. Yang dua, melaksanakan inovasi gaya pengganti ujian sekolah yaitu mini research project bagi peserta didik kelas 12. Ini kayaknya bagus ya kalau memang kita, ini nanti mini research project-nya seperti apa ya, Bu ya? Ini mohon izin Pak, ini kami bimbingan seperti yang sudah kami komunikasikan kepada Bapak. Kami mewajibkan seluruh masing-masing peserta didik kelas 12 untuk mengangkat suatu penelitian sederhana, konsepnya seperti skripsi tapi penelitian sederhana, di mana masing-masing siswa ada. Kalau di kampus ada namanya dosen penguji, kalau di kami ada namanya guru pembimbing. Nanti insya Allah pertengahan September akan ada seminar proposalnya. Awal-awal ini kami sudah menyusun program, siswa lagi menyusun proposalnya Pak. Jadi kalau bisa saya izin untuk menampilkan ini. Ada yang sudah dilaksanakan siswa-siswi. Boleh, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini juga, ini hasil dari kombelnya juga. Siapa tahu bisa kita tiru nih gitu ya. Jadi kita sama-sama di sini sama-sama belajar. Apa yang bisa kita ambil dari sekolah SMA 1 Sebatik, dari SMA 1 Nunukan, begitu juga dari Ibnu Sina gitu. Ya, silahkan. Oke. Ya, ini Pak, yang mungkin ini salah satunya ini ada bimbingan mini research project. Ini siswi lagi bimbingan. Ini kalau judulnya yang pertama, ini pengaruh kadar rumput laut yang berbeda pada cemilan stik rumput laut terhadap uji organolektik. Tapi ini masing-masing guru pendamping ini juga menyetorkan Pak kepada kami selaku koordinator mini project untuk disepakati apakah judulnya ini oke, penelitiannya ini oke, atau dilanjut. Nah, kemarin untuk judul ini ada sedikit masukan dari kami.
mungkin ada kata-kata yang harus sedikit dikurangi. Nah, ini bimbingannya Pak, setiap pekan sekali bersama guru masing-masing. Ada juga di sini. Nggak, kembali ke judul tadi Bu, coba Bu, judulnya diperbaikinya apa jadinya judul tadi? Nah, ini juga bimbingan yang lain. Kotoni pada cemilan stik rumput laut terhadap uji organoleptik. Jadi yang berbedanya dihilangkan Pak. Soalnya kalau sudah pengaruh kadar rumput laut, kami menganggapnya bahwa itu pasti kadarnya berbeda-beda sudah untuk uji validitas. Pengaruh kadar rumput laut pada cemilan stik rumput laut terhadap uji Organoleptik. Oke. Ya, ini kayak sudah judul skripsi nih. Iya. Tetapi kalau boleh saya ini Bu, saran saja gini ya. Apa namanya itu tidak usah siswanya membuat proposal panjang kayak skripsi. Lebih bagusnya itu dibuat kayak artikel saja jadi Oh nantinya. iya. Karena gini, ketika dia sudah membuat proposal itu, takutnya itu terlalu berat untuk mereka yang akhirnya membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, misalkan copy paste atau apa. Jadi saya saja kalau misalkan di semester 4 memang alhamdulillah kemarin di mata kuliah saya, kebetulan memang saya academic writing, saya melakukan mini research juga, itu satu satu judul itu satu kelompok. Kelompok itu 2 orang. Nah, itu menghasilkan artikel ilmiah juga. Itu saya jadikan book chapter. Nah, nanti akhir di proyeknya ini, hasil anunya ini jadikan book chapter. Itulah Bapak Ibu guru pembimbingnya lah yang menjadi editornya. Baik. Jadi dampaknya itu luar biasa. Satu, ke siswa, pengalaman pembelajarannya. Yang kedua, dampaknya kalau Bapak Ibu misalkan kamu mau ngajuin kenaikan pangkat atau seperti apa, book chapter itu akan menjadi ininya Bapak Ibu. Iya. Baik Pak, insya Allah akan dibuat artikel. Jadi memang sederhana penelitiannya. Mungkin judulnya tadi yang agak ini ya. Kalau yang ini ada satu contoh juga, ada mau meneliti kecil untuk pengaruh sikap siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah di SMA ITB Musina. Ada lagi beberapa yang lain. Bentar, ini nanti harus dituliskan Bu, namanya mini research project aja. Jangan penelitian, penelitian terlalu berat ya. Ya, kayak tadi ya Pak. Betul. Ya, bisa nambahkan sedikit Pak Joni? Boleh, silakan Pak. Ini kan ini kan pengganti UUS ya, ujian Iya, sekolah. betul. Pengganti ujian sekolah. Itu kan UUS itu kan berkaitan dengan mapel. Ingat, berkaitan dengan mapel. Dan setiap mapel itu punya CP. Nah, itu harus kita perhatikan CP. Jadi CP itu ada namanya, ada ketercapaian setiap mapel, ketercapaian persumberan setiap mapel. Jadi ini kalau kami kembangkan di SMA 1 adalah kolaborasi. Jadi CP-nya tidak bergeser dari CP. Umpama pengganti wasit itu adalah kolaborasi, umpama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian kalau seterusnya kita kembangkan di SMA Negeri 1 Subati itu adalah kolaborasi untuk mini project begitu, tapi dia tidak bergeser dari, saya khawatir nanti kita kalau ini kan mengarah seperti tadi melihat judulnya ini, judul skripsi Pak. Luar biasa ini. Ini kalau anak-anak mau ke opsi atau apa ke KIR kan ini. Tapi kalau apakah ini bisa dari penelitian mini project ini adalah bisa terukur ketercapaian dari CP anak kita di kelas masing-masing, di kelas 12 terutama. Nah itu kalau kami kembangkan di SMA 1 Sebatik ini hanya menyampaikan aja. Nah itu bisa luar biasa lah, Ibnu Sina sangat apresiasi. Kalau kami di sini kan belum sampai ke sana, kecuali anak-anak kita yang mau ke yang KIR, kemudian mau ke kopsi, mau ke fiksi. Ya, ini kan begini dia ke fiksi, dan ini kan mengarah seperti itu. Nah kalau kita di sini adalah mini project yang kolaborasi yang dikembangkan oleh teman-teman, dan tidak tetap tujuan dari CP itu tidak meleset dari situ. Nah, itu aja kalau kami lihat tadi
wah hebat betul, luar biasa ini. Di arahnya Ibnu Sina ini luar biasa ini kalau ini Ya. yang judulnya saja kami itu penelitian luar biasa kayak kita dulu mahasiswa. Mungkin demikian dari saya. Ya itu jadi tetap kita sarannya adalah bagaimana melihat ketercapaian dari CP itu. Itu aja dari CP karena setiap mapel itu ada CP-nya. Berarti saya sedikit menambahkan juga ya. Kenapa Ibnu Sina bertransformasi luar biasa? Ya mohon maaf nih, kalau tidak ada kualitasnya mohon maaf ditinggalkan dia. Ini harus justru ya menjadi landasan dasarnya Bapak Ibu yang mohon maaf ya, bukan saya maksud untuk membeda-bedakan ya. Karena Ibnu Sina kan swasta gitu. Dengan transformasi dan inovasi yang begini, yang betul-betul ini, yaitu salah satunya yang bisa dilakukan Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu jual keluar. Ini loh pengalaman nyatanya. Jadi pembelajarannya ini diharapkan benar-benar gitu hasilnya ini tadi. Satu, yang kedua saya setuju sekali. Nanti ketika mini research project ini diharapkan ini kolaborasi antar mapel. Misalkan ada 5 mapel di situ jadi satu. Jadi jangan terlalu juga misalkan apa yang biasa diujikan secara nasional itu mapel apa saja? Semua atau bagaimana? Kalau sekarang kan namanya bukan, kalau dulu diujikan itu, kalau diujikan dulu Pak namanya ujian nasional. Kalau dulu sih itu ada 6 mapel setiap apa namanya setiap jurusan. Kalau dulu, kalau sekarang itu enggak, sekarang itu kita mengarah kepada literasi dan numerasi Pak. Penguatan literasi dan numerasi. Ya. Jadi maksud saya kalau memang yang mana yang dulunya kita poinkan gini, misalkan di nasional itu ada 5 mapel dari semua mapel yang diujikan secara nasional. Nah diharapkan 5 mapel ini tadi yang bergabung menjadi satu. Jadi jangan sampai masing-masing mapel punya proyek semua, kasihan siswanya. 5 mapel berkolaborasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, berarti nanti hasil produknya itu misalkan artikelnya itu ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggrisnya nih. Terus yang ini tadi kalau misalkan apa namanya tadi masalah sikap tadi mungkin dari segi IPS atau ilmu sosialnya gitu kan. Terus lagi yang Ibu yang tadi rumput laut bisa dari biologi dan lain-lain. Nah, itu pokoknya apa namanya itu saya siap mendampingi kalau begini ceritanya, serius. Jadi jangan malu-malu kita nge-zoom ya. Awas kalau ini tidak selesai, aku ancam ini sekarang. Insya Allah Pak. Ya, karena gini, nanti hasil akhirnya ini Bu, kita bukukan. Itulah yang Bapak Ibu jual nanti ketika Bapak Ibu promo sekolah Bapak Ibu. Ini loh hasil siswa kami, penulisan itu belum pernah ada, istilahnya itu siswa yang satu sekolah membuat apa namanya artikel begitu gitu loh. Jadi pendampingannya nanti yang intensnya seperti apa ya Bu ya, luar biasa nih gebrakannya ya. Nah baru tadi saya rencana sama Pak Sudirman gimana nih tahun ketiga ini kita membuat book chapter gitu untuk masing-masing sekolah. Oke. Insya Allah Pak diterima masukannya. Memang konsepnya ini sebenarnya mini research project ini kami mau tuangkan ke opsi karena opsi kan banyak tema-temanya Pak. Ada sosial dan lain sebagainya. Dan yang kami pedoman untuk guru-guru pembimbing itu memang pedoman di opsi. Jadi seperti itu. Lebih jauhnya itu ini bisa berguna nanti untuk di lomba-lomba dan lain sebagainya. Terlebih juga untuk pribadi masing-masing siswa. Pengalaman nyatanya. Ya, pengalaman nyata. Siap. Kalau memang butuh diskusi nanti kita sesuaikan jadwalnya karena gini, pemilihan temanya bagaimana gitu ya. Kebetulan kan alhamdulillah kalau masalah judul-judul dan arah penelitian itu alhamdulillah sudah saya ini gitu. Jadi maksud saya boleh saja kalau memang Bapak Ibu butuh teman diskusi gitu ya. Terima kasih SMA Ibnu Sina luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu masukannya. Assalamualaikum. Mohon izin ya nanti saya kan ini direkam, saya cut videonya, saya upload. Supaya bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru lain. Mohon izin karena di TikTok itu kasihan kadang-kala Bapak Ibu guru yang tidak mendapatkan pendampingan yang optimal Bapak Ibu. Kadang-kala mereka masih banyak salah kaprah gitu ya. Mohon izin ya Bapak Ibu semua. Terima kasih.
SMA IT Nursina, transformasi luar Assalamualaikum. biasa. Halo Pak Andiansar. Ya, Assalamualaikum Pak. Mohon maaf ini Pak. Iya. Kebetulan saya mungkin tidak maksimal mengikuti ini karena kebetulan hari ini bersama dengan janji dokter kontrol Pak. Ya. Ya Pak. Kedua, Ya. mungkin saya sampaikan kepada teman belajar ini, teman-teman semuanya, khususnya Ibnu Sina yang telah memaparkan refleksinya dari Ibnu Sina, Pak Ustaz itu tadi dengan Lisa, kami selama ini hanya ya tidak maksimal cuma bersamai, tapi sering saya komunikasi dengan daring terhadap tim PMO SMA Sina, hingga banyak inovasi-inovasi yang mungkin bisa dilakukan dan sebagainya, terutama inovasi kurikulum Pak tadi itu. Alhamdulillah, selamat kepada teman-teman Ibu Sina semuanya yang telah melakukan programnya, dan kami selalu hanya sekali seminggu Pak, kalau saya sempat datang ke sekolah memberikan ya sebagai kolaborasi lah terhadap program mereka Pak. Jadi selama ini hanya kalau saya sempat datang, kebetulan kemarin saya sudah agak ini, jadi sempat lagi berkolaborasi dengan teman di Indonesia, khususnya timnya Pak Ustaz Arif tadi, sering saya ketemu Ustaz Lisa dan kepala sekolahnya terkait dengan program itu. Alhamdulillah kami saya lihat tadi itu refleksinya alhamdulillah cukup ya semoga sukses selalu Pak. Kemudian saya ucapkan Pak Ibu Ustazah ulang tahun ini, ini selamat panjang umur dan sukses selalu. Mohon maaf Pak John, kebetulan saya sementara di dokter prakteknya kontrol tuh Pak. Siap. Ya, mohon maaf Pak. Iya, terima kasih Pak John atas bimbingannya semua sehingga kita sukses semua dan kita kawal. Saya sudah menyampaikan teman-teman bahwa kita sudah 3 tahun terakhir ini kita harus betul-betul mengawal ini kurma ini, sehingga saya sering menyampaikan bahwa senantiasa kita budayakan. Pertama itu budayakan komunitas belajar, budayakan PMN, dan budayakan literasi dan sebagainya. Ya, refleksi budayakan dan sebagainya, itulah yang membuat kita bisa membantu kompetensi kita terhadap peningkatan mutu pembelajaran hasil belajar siswa Pak di sekolah kita. Saya kira itu Pak Joni, terima kasih. Saya mohon maaf tidak mungkin maksimal bersama ini karena saya sementara koordinasi dengan dokter praktek Pak. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan saya sekaligus cek lagi ya Bu, ya Bapak Ibu ya, izin ya. Ini mata kuliah saya semester lalu. Ini dari mulai karena mata kuliah saya karena itu berarti saya mulainya dari semester awal sampai akhir. Dapatlah ini Bapak Ibu. Insya Allah ini yang revise, ini perjalanannya mulai dari ini. Dan saya di awal saya memberikan contoh bagaimana penulisannya dan lain sebagainya. Seperti punya saya ini ya, yang untuk Ibu Sina tadi ya, Gus ya. Nah, terus lagi iya, sementara nggak harus Zoom. Nah, ini hasil artikelnya Bapak Ibu yang sudah siap untuk di book chapter kan. Ada 16 artikel. Ini salah satunya saya kalau boleh share. Nih. Ini hasil mahasiswa saya semua. Nah, ini nanti dijadikan book chapter. Nah, ini nama saya nanti di atas. Jadi Bapak Ibu yang jadi pembimbingnya itu menjadi editornya, tim editornya daripada book chapter itu sendiri. Sayang kalau tidak dibukukan Bapak Ibu hasil ini tadi inovasinya, apalagi nanti itu menjadi bahan promosi untuk SMA IT Ibnu Sina. Ya, semoga ini menjadi wow gitu kan bagi orang tua meng-amaze sehingga menarik orang tua untuk menitipkan anak-anaknya gitu, mendapatkan pengalaman nyata dan pembelajaran yang lebih nyata lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari SMA IT Ibnu Sina. Selanjutnya kita ke SMA 1 Nunukan. Kepada Bapak Ibu di SMA 1 Nunukan, disilahkan untuk share screen.
Halo? Siapa yang share screen? Mohon izin Mas Joni, saya Mas Joni. Oke, siap. Silakan, Pak. Nggih. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih dipanggil Mas Joni. Saya suka dengernya adem betul. Iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dari SMA 1 Batik, Bapak Ibu dari SMA Ibnu Sina Nunukan, mohon izin saya akan menyampaikan lembar refleksi terkait dengan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Nunukan. Langsung saja saya mulai. Nama Semansa Bisa. Nah, Oh. asal lembaga SMA 1 Nunukan, tanggal 5 September 2023. Terkait pernyataan dalam file ini, bagaimana keterlibatan Bapak Ibu dalam menjalankan komunitas belajar di dalam sekolah selama ini. Setelah kami diskusikan dengan Bapak Ibu guru, dapat kami jawabkan bahwa keterlibatan Bapak Ibu dalam menjalankan komunitas belajar di dalam sekolah di SMA 1 Nunukan selama ini cukup aktif, yaitu di sekolah dengan mengadakan pertemuan rutin tiap Jumat sore. Kemudian aktivitas apa saja yang telah dilakukan dalam komunitas belajar? Yang pertama adalah mengadakan rapat atau pertemuan setiap Jumat sore untuk membahas dan mendiskusikan segala hal yang terjadi selama pelaksanaan program sekolah penggerak di sekolah, baik itu hal-hal yang positif maupun yang negatif, dan dari itu kemudian nanti komunitas belajar diskusi untuk dicarikan solusi-solusi ataupun pemecahan masalah dengan baik. Yang kedua, itu mempelajari topik yang ada di PMM, di mana PMM ini merupakan juga program sekolah penggerak. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dalam melaksanakan program sekolah penggerak yang ada di SMA 1 Nunukan. Selanjutnya, pertanyaan hasil apa saja yang telah Bapak Ibu dapatkan atau peroleh dari komunitas belajar. Yang pertama adalah memperoleh informasi baik positif maupun negatif dari pelaksanaan program PSP di sekolah. Kemudian kesempatan untuk bertukar pikiran dengan teman sejawat antara Bapak dan Ibu guru sebagai pelaksana program di lapangan pada program sekolah penggerak. Yang ketiga, sebagai sarana untuk melatih keterampilan berbicara atau public speaking di dalam forum resmi, sehingga ini akan menambah pengalaman baru, akan menambah ilmu-ilmu baru yang bisa disampaikan di dalam satu forum yang kemudian bisa didiskusikan bersama dengan baik. Selanjutnya, apa saja tantangan dan kendala di dalam komunitas belajar pada lembaga SMA 1 Nunukan. Setelah kami analisis, ada beberapa informasi terkait tantangan ini. Yang pertama adalah menyamakan persepsi tujuan dengan teman sejawat. Nah, ini kadang dalam usaha menyamakan persepsi ini ada masukan, ada kritik, ada saran yang dimana itu sekolah menampungnya dan kemudian nanti diusahakan didiskusikan bagaimana terbaiknya. Itu di dalam komunitas belajar dibahas. Yang kedua adalah semangat belajar yang up and down atau naik dan turun. Nah, ini dengan adanya rapat tiap hari Jumat itu sama seperti di SMA 1 Batik, bahwa dengan adanya up and down mental guru atau pelaksana program sekolah penggerak ini perlu dimotivasi, perlu disemangati di dalam forum rapat komunitas belajar ini, sehingga hasilnya nanti berikutnya akan selalu siap dalam melaksanakan program-program sekolah penggerak setelah didiskusikan dan dicarikan solusi masalahnya. Yang ketiga, tantangannya adalah saling menghargai teman sejawat dalam berbagi pengetahuan. Ya, baik Bapak Ibu, kita jumpai di lapangan bahwa kesatuan Bapak Ibu guru itu ada hal yang sangat penting. Betul. Maka di situ melatih
saling menghargai, melatih atau mempraktekkan saling menghargai dalam satu forum komunitas belajar ini perlu diperkaya lagi, dilatih lagi. Artinya memang selama ini karena hal-hal pribadi kadang timbul dalam satu pelaksanaan program itu, maka dalam komunitas belajar rapat sore itu akan kita saling menghargai, menghormati pendapat masing-masing yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu guru di SMA 1 mengatasi tantangan dan kendala yang ada di komunitas belajar? Yang pertama adalah menyusun agenda atau jadwal pelaksanaan rapat kombel atau pertemuan komunitas belajar. Dan kemudian itu sekolah telah menetapkan bahwa pelaksanaan kombel ataupun rapat dilaksanakan pada setiap Jumat sore yang dilaksanakan untuk pelaksanaan sharing dan diskusi dan mencari solusi atas masalah-masalah yang ada di lapangan selama pelaksanaan program sekolah penggerak. Yang kedua, memberikan tanggung jawab yang sama kepada teman sejawat dalam pembahasan topik-topik PMM. Ya, ini terkait prinsip keadilan, kesamaan tanggung jawab, dan rasa gotong royong. Nah, ini kami juga memberikan tantangan yang adil, seimbang, dan saling memotivasi sehingga dalam pelaksanaan program sekolah penggerak nanti dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu Mas Joni, Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan terkait komunitas belajar di SMA 1 Nunukan. Mohon kritik, masukan, dan saran untuk kesempurnaan komunitas belajar di SMA 1 Nunukan. Terima kasih Mas Joni dan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu guru lain, Bapak Ibu dari satuan pendidikan lain untuk menyampaikan komen, masukan, atau pertanyaan, silakan. Ayo dari IT Nusina, saya selalu terbawa IT terus. IT Nusina atau SMA 1 Sebatik, disilahkan masukannya untuk SMA 1 Nunukan. Mungkin ada tambahan dari Pak Sultan, Pak, selaku tim saya. Oke, siap. Monggo, Oh Pak ya, Sultan. Pak Sultan, selamat ya jabatan baru ya. Semoga lebih berkah. Amin. Mana Pak Sultannya? Pak Sultan silakan. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan komunitas belajar yang terjadi di SMA 1 Nunukan, Pak Larno menuliskan di sini memang cukup aktif, berarti belum terlalu aktif seperti SMA 1 Sebatik tadi ya. Memang masih cukup. Ya, karena beberapa agendanya biasanya komunitas belajar itu pemahaman saya menyerupai seperti kelompok musyawarah guru dulu itu Pak ya, Pak John ya. Jadi artinya kapan bisa bertemu dan bersama-sama membahas mengenai apa yang akan dilakukan untuk sekolah kita ini. Nah, terkait dengan kendala, mungkin saya langsung ke bawah Bapak tadi. Kendala yang terjadi di sini adalah gini, tidak semua guru melakukan pengembangan diri untuk memperkaya bagaimana pemahamannya mengenai apakah itu ilmu pedagogiknya atau proses pembelajarannya di kelas. Nah, sementara beberapa topik yang ada di PMM yang memang harus dituntaskan dan mungkin kalau dilacak memang presentasinya SMA Negeri 1 Nunukan masih kurang sekali Bapak. Karena kan tidak bisa kita pungkiri, ini bisa terlacak seberapa persen sih guru-guru PMM-nya itu bisa ikut. Jadi nggak bisa kita berbohong bahwa aktif atau tidak. Makanya di sini tadi cukup karena jujur saya pribadi hanya baca-baca materinya, ngerjakan dan nggak nyampe untuk mendapatkan sertifikatnya. Tapi ada beberapa teman, hanya beberapa teman, tidak seluruhnya, belum seluruhnya mendapatkan sertifikat dari PMM tersebut. Nah, masalah yang muncul Pak, karena biasanya yang rajin belajar itu kan yang mungkin yang memang punya semangat, punya motivasi untuk belajar. Nah, ketika diminta untuk membagikan di forum atau pas jadwal PMM yang kita buat,
atau di komunitas kita itu mereka enggan untuk berbagi karena ya Bapak sudah baca sendiri atau iklim di SMA Negeri 1 Nunukan kan kami majemuk lah Pak ya dari segi usia dan motivasi dan lain-lainnya begitu. Nah, jadi teman-teman yang sudah mempelajari ini kalau diberikan kesempatan lagi, mereka akan mengatakan, oh, kita lagi. Bukan berarti mereka tidak mau membagi, cuman ada rasa di dalam diri bahwa eh, apa ya nanti dibilangi sok pintar atau nanti Oke, dibilangi sok begitu. betul. Jadi ini yang sebenarnya Pak, meskipun mungkin kita sudah memberikan bertukar pikiran bahwa tidak seperti itu tujuannya ini kan belajar bareng-bareng. Hmm, Cuman ya di betul. pelaksanaannya kadang ya gitu Pak, ya nahan-nahan diri aja supaya karena kan namanya sesama teman sejawat saja, siapa Hmm. lu sih gitu kan. Oke, Ah, I got it. anak jadi gitu Pak, mungkin itu kendalanya. Siap. Bisa saya lanjut dulu Pak? Jadi Nah, lebih maka kayak ke mindset gitu ya. iya sih Pak, sebenarnya tidak bisa hilang sih Pak Hah? sebenarnya itu. Makanya ini Pak, kebetulan kami sudah di Jumat sore itu em, Eh? kami sudah agak-agak bisa longgar Pak. Jadi ini untuk agendanya kami merancang agar topik-topik di PMM itu kami akan buat kelompok per guru. Kemarin sudah ditawarkan ke guru-guru mau bikin kelompok sendiri atau mau apa dibikinkan kelompoknya. Jadi maksudnya setiap Jumat itu, setiap kelompok nanti itu diberikan topik yang diambil di PMM agar mereka bisa mengatur Hmm. satu kelompok itu 4 guru. Nanti mereka akan mengatur seperti apa Hmm. teknis penyampaian materinya. Jadi nanti ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi pembicara, pemateri. Ya tujuannya juga untuk meningkatkan skill public speaking mereka dalam menjelaskan. Nah, Betul. eh, dan itu nanti digilir per Jumat. Nah, Ya. belum dilaksanakan saja, Pak, sudah ada yang ngomong. Nah, kalau itu tiap Jumat dilakukan, pasti akan membosankan. Oh iya, jadi nanti kami akan menyelingi dengan beberapa program-program sekolah yang lainnya. Mungkin seperti Ya, refleksi dan lain-lainnya. betul. Jadi begitu, Pak. Sebenarnya itu persoalan yang apa Pak ya boleh dibilang kecil Klasik. tapi sangat-sangat mempengaruhi ya Betul. gimana Pak moodnya seseorang ketika sudah semangat memberikan materi terus mungkin tidak diperhatikan karena mungkin sudah mindset yang menerima duluan itu sudah Siapa tumpah-tumpah sih duluan lo? mungkin saya lebih jago dari kamu sebenarnya Betul. gitu begitu Pak sebenarnya silakan Pak terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Pak Sultan atas tambahannya. Silakan Pak Sudirman atau Bapak Andi Atman, masih ada Pak Andi Atmannya? Sudah ada lagi ya? SMA IT Ibnu Sina silakan memberikan masukan atau tambahan. Cukup? Atau apakah ini Oke. hanya terjadi di sekolah kami aman Tidak, aja di sekolah Pak tidak, Sudirman sama tidak. Pak Ibu Arpia. Tidak, pasti tidak. Saya yakin ada beberapa segelintir masih. Karena setiap saya mengisi kegiatan, rata-rata ada begitu memang. Makanya mohon maaf Bapak Ibu kalau saya ngisi kegiatan itu agak barbar. Ya serius, silahkan tanya kalau memang ini telah apa namanya mindsetnya tadi Pak. Jangan sampai beranggapan gini. Lo anak kemarin sore lo, gue lebih lama istilahnya begitu. Nah itu yang saya sampaikan di setiap saya ngisi kegiatan Pak. Karena saya sudah sampaikan bahwasannya ilmu itu dapat dipelajari dari siapa saja. Mau anak kecil pun kadang-kala kita lihat sesuatu yang kok bagi mereka biasa aja, tapi bagi kita orang tua yang bisa memaknai, wih luar biasa ini di situ ya. Kayaknya itu masalah klasik Pak Sultan. Saya yakin kalau tapi bagaimana kita menyikapinya saja. Kalau saya pribadi sih, ya karena memang saya ini orangnya ekspresif ya. Kalau saya tidak suka ya ngomong saya tidak suka gitu. Nah, tapi ya siap dibenci orang. Gitu. Oke, Tapi Pak Joni bisa tambah sedikit Pak Joni. ya Pak, silakan Pak. terima kasih Pak. Jadi pengalaman kami untuk di PMM di SMA Negeri 1 Sobati, kadang kami terapkan, kami memang mewajibkan satu guru itu wajib selesai minimal satu topik. Ya, minimal satu topik itu mereka minimal mempunyai satu sertifikat di PMM minimal satu. Tapi teman-teman sudah ada yang selesai semua. Di SMA 1 Sobati sudah selesai semua topik sudah ini. Nah, mereka
itu karena aksi nyatanya harus di-share di grup untuk saling memberi feedback atau umpan balik. Jadi itu memang wajib. Kalau kami di sini pengalamannya, saya memang mewajibkan satu guru itu minimal satu topik selesai, artinya satu sertifikat mereka di SMA Negeri 1 Subatik. Itu kami, tapi sudah ada yang sudah selesai semua topiknya, tapi tinggal menunggu verifikasi aksi nyata untuk dapatkan sertifikat. Itu yang saya memang di sini saya wajibkan, dan alhamdulillah guru-guru saya pantau. Kenapa? Karena mereka setiap guru itu pasti mengirim aksi nyata di kombel kita di SMA Negeri 1 Subatik. Nah, untuk dilakukan untuk meminta dilakukan umpan balik oleh teman-teman untuk nanti hasilnya itu akan dilampirkan untuk diverifikasi di kementerian untuk dapatkan sertifikat. Ya, itu yang pengalaman di SMA Negeri 1 Subatik. Jadi memang kami wajibkan satu guru minimal satu topik atau satu sertifikat dari PMM. Itu Pak. Ini hanya yang kami lakukan di SMA 1 Subatik. Siap. Ini ya. Bagaimana Pak Sultan? Mungkin ini bisa menjadi agenda juga. Mungkin kalau tadi Pak Sudirman menyampaikan satu guru satu sertifikat lah istilahnya gitu ya. Minimal Pak, ya minimal itu satu. Minimal. Jadi mereka minimal satu. Jadi walaupun teman-teman itu yang memang artinya kemampuan IT-nya standar bawah lah. Nah, itu pun mereka ada memang pendamping, ada guru, ada pendampingnya baik dari staf TMI yang mendampingi untuk membuat aksi nyata dan mengirim aksi nyata untuk diberi umpan balik oleh rekan-rekan di Kombel. Nah itu Pak. Jadi kami dilakukan dan setiap ingat untuk aktifnya PMM di setiap kami ada workshop atau IHT, harus kewajibannya memang persyaratan dari workshop dan IHT itu ada persyaratannya satu, mengupload minimal satu aksi nyata di PMM. Nah itu. Jadi mengupload satu karya, minimal satu karya di PMM setiap kegiatan. Seperti tahun ini kita sudah selesai IHT dengan workshop dan seluruh guru itu memang di checklist wajib hukumnya minimal satu perangkat ajar atau modul ajar yang diupload di PMM sebagai bukti karya. Nah itu kayak memang kami sistem wajib. Mungkin ini sistem wajib karena ini kalau kita kita harus ada agak tegas sedikit supaya mereka juga sebagai kontrol bagi teman-teman. Kenapa? Karena tidak semua teman-teman itu punya kesadaran diri yang mindset yang langsung, ya tidak semua, tidak harus ada yang digerakkan pelan-pelan, harus ada digerakkan yang sedang-sedang, harus agak digerakkan agak paksa-paksa sedikit lah. Kita yang sedih, tapi itu kita pantau. Jadi kami punya checklist memantau memang baik siapa yang sudah ini memang timnya Pak Haji Tamrin itu sudah melihat bahwa dia isi guru A ini sudah mengupload di PMM, ini sudah ini betul. Siapa yang sudah selesai sertifikat ini sudah memang teraniaya, dan itulah kalau yang kita lakukan refleksi di kegiatan Kombel. Nah, ini belum kita ingatkan lagi di Kombel, waktu di acara Kombel apa masalahnya sebenarnya ini. Kita carikan solusi, membantu. Carikan pendamping. Kan gitu yang kita lakukan di kegiatan Kombel kita di hari Jumat. Ya, kalau umpama ada teman-teman yang terkendala, baik dia adalah di PMM, kemudian di sisi lain seluruh sektor lah. Di implementasi kurikulum merdeka kita refleksi di hari Jumat. Nah itu refleksi. Nah itu seluruh apa yang masih tantangan yang dihadapi, ya kita sama-sama berkolaborasi untuk mencari solusi dan pemecahan masalah. Untuk mencari strategi. Mungkin demikian Pak Joni. Itu yang kami lakukan di SMA Negeri 1 Subatik untuk PMM. Ya, dan yang lain itu. Makasih Pak Sudirman atas berbagi praktik baiknya ya. Silakan Pak Sularno atau Pak Sultan untuk menanggapi. Mungkin ini yang belum atau bagaimana, silakan. Baik Mas Sani dan Bapak Ibu yang saya hormati, sangat bagus sekali masukan-masukan dari SMA 1 Subatik, juga SMA Ibnu Sina yang bisa sekiranya kami
contoh untuk hal-hal yang positif. Selain itu nanti juga kami minta masukan dari Mas Joni selaku fasilitator untuk apa namanya, ada pembaruan terkait masukan dari teman-teman ini yang saya kira dampaknya akan cukup bagus. Nah, cuma nanti akan kami diskusikan dulu sama tim dan teman-teman semua terkait perbaikan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Saya kira bagus Pak, Mas Joni, masukan Siap, dari SMA 1 Batik dan Ibnu Sina. Terima siap, kasih Pak siap, Firman, Bu Arbiah. siap. Kalau boleh saya sedikit menambahkan, kayaknya apa yang disampaikan oleh Pak Sultan tadi, kalau dikolaborasikan dengan apa yang disampaikan Pak Diman tadi, akan menjadi hal yang bagus tuh. Kan bergantian nih, berkelompok gitu ya. Tetapi tagihannya adalah masukan seperti Pak Diman tadi sampaikan. Harus ada sertifikat atau bukti karya yang mereka bisa upload gitu. Salah satunya gitu. Jadi ketegasan kita tadi dengan cara tadi pengelompokan tadi mungkin bisa dikolaborasikan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Bapak Ibu temukan di satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini sendiri. Mohon maaf saya sedikit share juga Bapak Ibu, saya saja fasilitator ini Bapak Ibu mengirim bukti karya. Karya lainnya 2, modul ajar 1, praktik baik 4, 2 praktik pembelajaran. Ya, yang notabene istilahnya saya tidak ada tidak ada kepentingan untuk diri saya untuk dapat sertifikat dan lain sebagainya, tidak ada. Cuma kenapa saya membuat ini sebagai pertanggungjawaban diri saya saja gitu. Saya meminta Bapak dan Ibu untuk ini kok saya enggak gitu. Nah, makanya itu yang dapat saya lakukan sebagai fasilitator gitu ya. Jangan sampai kata Pak Dirman nanti, Pak Joni ini teori saja gitu kan. Jadi di situ, jadi mungkin nanti bisa kita gabungkan antara apa yang sudah direncanakan oleh SMA 1 Nunukan dengan SMA 1 SMA 1 Sebatik, dan juga mungkin bisa juga ada hal-hal baru terkait dengan implementasi yang sudah dilakukan oleh SMA Ibnu Sina. Nah, dari hasil ini deh, kayaknya perlukah ya nanti suatu saat, walaupun memang tidak ada jadwalnya, kita ngumpul begini Bapak Ibu, kita berdiskusi bareng, tapi kesepakatan bersama gitu ya. Kalau memang mau ya, ini tidak ada ininya ya, tidak ada honor atau apa ya, memang tidak ada. Saya tidak juga mengharap. Karena kenapa? Justru dengan kita ngumpul begini, kok kayak sesuatu pandangan baru itu dapat gitu. Gimana menurut Bapak Ibu? Tidak mesti harus berjadwal. Misalkan gini, Pak John, ayo kita diskusi bareng yuk terkait ini, boleh gitu ya. Itu memberikan ini kita baru gitu. Karena ini bisa membangun kombel baru juga gitu kan. Jangan hanya di satuan pendidikan kita gitu. Ya, itu hanya choices saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah praktik baik. Sebenarnya ini LK sudah saya gabungkan menjadi satu LK. Jadi 2 kerjaan saya sudah gabung jadi 1. Jadi untuk LK hari ini sudah selesai. Tapi saya sedikit lanjutkan lagi ke materi, Bapak Ibu mohon izin ya. Hanya ini saja ya, hanya untuk mengingatkan kembali saja, mereview terkait dengan komunitas belajar. Sebentar. Tapi kalau nanti ada yang mau disampaikan, boleh ya Bapak Ibu yang angkat tangan. Sebentar saya ini dulu. Iya, sudah. Oke. Tolong di-upload ya di link drive yang sudah saya share Bapak Ibu. Nah, hasil yang tadi yang sudah Bapak Ibu paparkan. Oke, terkait dengan komunitas belajar ya, tidak perlu saya definisikan, itu hanya membuang-buang waktu ya, karena Bapak Ibu sendiri sudah paham ya. Wait, saya ini dulu. Oke.
Oke, sama seperti ini tadi Bapak Ibu, dengan adanya komunitas kita. Saya anggap hari ini kita ini komunitas ya, bukan Lokakaya. Karena tadi ada benar ya, kompetensi kita itu terbangun gitu, budaya belajar yang berkelanjutan diharapkan di situ ya. Dengan yang tadi, oh ternyata hal-hal yang kecil tadi itu, oh ternyata bisa dikolaborasikan gitu. Ada 3 jenis komunitasnya Bapak Ibu. Antar sekolah. Nah, ini nih bisa kita bangun mulai dari kita yang ini. Sama-sama PSP Angkatan 1. Atau komunitas daring yang ada di PMM ya. Di PMM itu bisa bergabungnya nanti itu di WhatsApp group, Telegram, dan juga Facebook. Komunitas belajar di sekolah. Sama ya semua di sini. Kayaknya apakah perlu saya bahas Bapak Ibu ini? Kayaknya sudah ya. Nanti mengulang hal yang ini gitu. Intinya Bapak Ibu anggotanya kalau dia di bagian satuan pendidikan ya semua guru gitu dan juga kepala sekolah. Penggeraknya adalah pengawas, kepala sekolah, dan juga guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Maksudnya ini bisa ini kan sebagai apa ya, ketuanya lah atau koordinator komunitas belajarnya, kombelnya gitu ya. Sesuai dengan kesepakatan yang ditunjuk oleh pengawas sekolah dan juga kepala sekolah dan juga beberapa guru itu dari anggota komunitas itu sendiri. Sama, tidak terlalu signifikan. Kita lanjut. Pak Juni. Ya. Ada Pak Juni. Nah, di awal ini pembentukan untuk komunitas belajar di tahun 2021 seingat saya. Belajar itu memang di awal kita belum sempurna lah, artinya gini. Di awal itu kita tidak membentuk tim dalam bentuk SK di awal itu. Hanya kita buat kombel saja, berjalan begitu saja secara begitu. Tapi tidak ada SK-nya. Nah, Pak, sebenarnya bahwa untuk kombel itu harus memiliki SK di satuan pendidikan. Nah, itu. Jadi nanti setelah kita berjalan ini baru kita bentuk tim dan dibuat SK-nya. Di awalnya memang tidak ada SK-nya, Pak. Itu di awal pertama kita terbentuk hanya terbentuk itu saja. Oh, kombel SMA Negeri 1 Sepati di aplikasi, kemudian melaporkan setiap bulannya kegiatannya apa, kemudian tujuannya apa, dan seterusnya. Kita laporkan di link kementerian kegiatan kita. Kemudian ada terputus, kemudian sekarang setelah itu dioptimalkan lagi, maka bentuk SK, ada SK-nya, dan itu sekarang harus kita sebaiknya melaporkan kegiatan kita itu setiap bulan di link yang diberikan oleh kementerian. Itu setiap bulan untuk pelaporannya. Itu ada linknya. Kalau kami tim yang sudah ada diketuai oleh Pak Haji Tamrin itu, dan saya akan memang itu sudah kalau dulu saya laporkan kepala sekolah, saya melaporkan ke kementerian kegiatan kita apa yang dilakukan di Kombel. Tapi setelah berjalan beberapa bulan tidak ada feedback, tidak ada umpan balik dari kementerian, putus lagi. Kemudian memang waktu itu tidak ada SK-nya, Pak. Terus terang kita hanya berjalan saja tanpa SK. Nah, setelah itu rupanya di dalam itu harus kita bentuk, harus di SK-kan teman-teman yang sebagai tim ya, sebagai tim atau satgas Kombel dari Kombel. Nah, itu. Jadi bulan ke link kementerian. Nah, itu. Ini demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih, betul sekali ya, Pak ya. Kalau misalkan juga dengan SK itu juga kan bisakah itu bisa dipakai untuk ini kan? Nantinya kenaikan kan? Bagaimana Pak Sultan? Kalau yang itu Pak, untuk sekarang Pak, nggak tahu aturannya seperti apa lagi kalau untuk SK, karena kan nanti ada sistem baru Pak kan, kepangkatan. Saya juga belum paham iya sama betul, sekali. Pak. Iya, Pak Sultan. Iya, betul. Mungkin atau di surat tugaskan saja. Kalau memang SKDA ini surat tugas gitu, penugasan. Bisa tuh. Kalau di kami kan surat tugas bisa dipakai. Oh iya Pak, menyikapi juga memang perlu ada basic landasannya Pak kan, supaya teman-teman juga mengikut, dan memang perlu penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Karena kita sebagai teman sejawat untuk meyakinkan teman-teman mengikutinya juga serba salah juga Pak kalau misalnya hanya kita saja. Sementara posisi kita sama kan sebenarnya. Jadi memang ini butuh
ketegasan dari pimpinan memang. Kalau seperti yang teknisnya Pak Ya. Dirman tadi bahwa harus wajib satu guru ngupload ya dan berkala dicek, bagus juga sih. Jadi meskipun mungkin kayak maksa dalam tekanan, tapi demi kemajuan bersama bisa juga ditetapkan itu. Karena kalau tidak kita ini Pak, kita yang ini gitu loh. Kita sendiri yang nanti tertinggal gitu. Kalau saya pribadi mungkin gaya saya agak otoriter kalau pas di bagian yang ini yang keharusan gitu ya. Agak otoriter saya, tetapi di momen tertentu juga bisa sama. Jadi mungkin ketegasan saja dengan itu. Apa sih yang dampaknya, ada apa dan yang outputnya gitu. Jangan sampai kita ada kegiatan tapi tidak ada outputnya. Karena output ini adalah buktinya bahwasannya kita bekerja. Bukti daripada kita sudah melakukan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya kita ini sudah mulai banyak sudah bekerja dengan sistem di mana saja sistem ini saja kalau dia tidak ada otentiknya ya tidak dianggap gitu, walaupun kita istilahnya kita berkor-kor kita sudah melakukan gitu. Jadi gini Pak, kenapa intervensi ini harus kita tegaskan? Kan ini adalah juga intervensi dari kementerian Pak. Ada 3 hal intervensi kementerian sekarang yang luar biasa. Yang pertama, itu sudah lewat adalah akun belajar ID. Itu kan intervensi luar biasa. Itu. Yang kedua adalah pemanfaatan PMM. Nah ini, pemanfaatan PMM ini memang ada intervensi dari pusat. Ini harus memang dipantau oleh kementerian Pak. Nah memang kita punya persentase pemanfaatan PMM. Ada laporannya. Itu ada laporannya, diupdate setiap ini berkala. Kemudian yang ketiga Pak, yang ini intervensi dari yang sangat dianukan oleh kementerian adalah ada pemanfaatan rapor pendidikan. Itu 3 hal ini itu sangat dipantau dan sangat diintervensi oleh kementerian. Yang pertama itu adalah akun belajar ID, pemanfaatan akun belajar ID. Yang kedua adalah pemanfaatan BMM. Yang ketiga adalah pemanfaatan rapor pendidikan atau dikenal dengan PBD, ya, perencanaan berbasis data. Nah itu adalah tiga itu adalah intervensi yang luar biasa yang sangat dipantau oleh kementerian. Dan itu ada update datanya Pak. Setiap ini ada update data yang dan kalau akun belajar ini sudah lewat, tetapi sudah dimanfaatkan sekarang. Nah sekarang itu ada 2 hal yang dikontrol, ini adalah pemanfaatan PMM dengan pemanfaatan rapor pendidikan atau rapor mutu sekolah. Yang berkenaan dengan PPD, perencanaan berbasis data yang arahnya ke Arkas. Nah kan itu Pak, itu makanya itu dasar saya untuk bagaimana mewajibkan teman-teman, ya mewajibkan teman-teman, karena juga dinas pendidikan juga intervensi dari pusat Pak. Betul. Ya juga dari pusat, makanya juga supaya nanti sekolah dan daerah itu juga persentasenya naik pemanfaatan PMN. Kan itu intervensi dari atas Pak, terserah kementerian dan melalui UPT-nya BPMP dengan BPG, BGP ya, BGP itu akan terus terang memantau ke dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan mengupdate data ke kita. Oke. Itu Pak. Siap. Oh ya, terkait dengan rapor pendidikan tadi, saya juga tidak bisa mengakses ya. Jadi Bapak Ibu nantinya merencanakan kegiatan atau inovasi-inovasi di satuan pendidikan Bapak Ibu atau melakukan rancangan kegiatan itu berdasarkan kebutuhan daripada rapor pendidikan tadi gitu. Apa yang menjadi masalah utama dari hasil rapor itu yang menjadi landasan dasar Bapak Ibu untuk merencanakan kegiatan atau enggak pelaksanaan kegiatan gitu. Terima kasih Pak sudah mengingatkan saya juga, tapi hampir lupa tuh tadi gitu ya. Iya. Karena sangat intervensi Pak, yang dari sekarang PBD Pak, yang sekarang itu perencanaan basis data ini sangat karena itu berkaitan dengan anggaran yang pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh sekolah yang nanti arahnya ke Arkas dan Markas. Ini kan yang harus mengacu kepada rekomendasi benahi yang ada pada rapor pendidikan masing-masing. Itu kan dasarnya di situ, ada di benahi 1 sampai di benahi 10. Nah itu kan kita tinggal memang memilih di mana skala prioritas yang pada benahi itu. Dan alhamdulillah di bulan berapa itu kan tidak salah, kita sudah sempat mendampingi 100 peserta di
interaksi untuk lulus sekolah yang kebetulan kan di satuan pendidikan di dinas pendidikan. Tuh, jadi alhamdulillah sebagian pada dasarnya hampir seluruh sekolah kita sudah melakukan PPD perencanaan basis data yang sesuai dengan rekon benahi pada rapor pendidikan. Itu Pak Joni. Sekedar informasi. Siap. Oke, terima kasih Pak Sudirman. Mungkin ada tanggapan dari Pak Sultan atau Pak Sularno, silahkan. Cukup? Oh iya Baik. Pak, kalau untuk rapot mutunya, izin Pak Joni. Silakan. Untuk rapot mutunya kami kemarin yang masih rendah itu ada literasi numerasinya Pak. Oke. Jadi untuk programnya di tahun ini kami ada tim membuat atau yang menyiapkan soal untuk literasi numerasinya. Kemudian itu kami bagikan ke wali kelas. Nanti wali kelas yang akan memberikan ke anak walinya sekitar ya 10 sampai 15 menit menjawab satu soal dari contoh soal literasi numerasi dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Siap. Dan memang karena mepet sekali waktunya dengan jam pelajaran, jadi ini kami merefleksi kemarin banyak yang sudah 2 minggu berjalan sih Pak. Mau 2-3 mingguan berjalan, kami refleksi kemarin karena kan numerasi yang membahas soalnya itu kan guru di jam pelajaran pertama. Yang sosial, yang kayak saya bahasa ketemu dengan soal matematika dan harus memahamkan konsep ke anak-anaknya, takutnya nanti salah jalur. Jadi Siap. kami ganti dengan misalnya minggu ini Pak literasi 4 soal. Numerasi itu 2 soal. Jadi tiap minggu itu ada 6 soal. Hari Selasa anak-anak mengerjakan 2 soal literasi, hari Rabu 2 soal lagi, kemudian hari Kamisnya itu soal numerasi. Nah, minggu depannya tim sudah memberikan kunci jawaban ke teman-teman semuanya, ke wali kelas, bisa di-share juga ke grup anak walinya, dan nanti didiskusikan bareng-bareng di jam literasi yang kami siapkan itu. Meskipun hanya terbatas sekali, tapi minimal ada upaya memperkenalkan anak-anak mengenai soal ANBK. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, mohon izin Bapak Ibu sekaligus menanggapi ya. Kebetulan kami kemarin itu ada kegiatan dengan BPMP. Kebetulan saya menjadi salah satu peserta dan juga dari Dinas Pendidikan. Kalau melihat dari hasil literasinya itu terjadi penurunan poin ya. Yang awalnya dulu dari 67 sampai 645. 64,85 ini di rapor pendidikan yang di-share oleh BPMP. Nah, ini yang kadang-kala kita perlu diskusikan Bapak Ibu. Literasi numerasi kita lemah bukan berarti kita harus melaksanakan tes dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana? Karena masalahnya di sini Bapak Ibu. Intinya adalah masalahnya itu adalah bagaimana siswa itu memahami, berarti bagaimana kita mencanangkan itu strateginya. Nah, adapun kalau memang dari hasil ini ini hasil pengamatan saya. Kebetulan kemarin saya yang mengerjakan sendiri ini, ya. Ini analisis SWOT-nya dan rencana aksi yang saya tawarkan kemarin itu seperti ini. Ada 4 kegiatan supaya meningkatkan literasi, karena literasi ini istilah maknanya pemahaman, ya. 1, one day being smart readers. Itu maksudnya adalah kegiatannya itu kayak apa ya, kayak bazar atau apa gitu. Nah, pelaksananya itu komunitas literasi, OSIS dan panitia. Komunitas literasi ini bisa kita mengambilkan banyak komunitas literasi yang ada di Kabupaten Nunukan. Nah, itu mereka yang memberikan tips-tips kepada siswa-siswa kita bagaimana sih memahami sebuah teks, bagaimana sih memahami sebuah konteks dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, karena diharapkan dari sini mereka punya tipsnya, mereka akan paham gitu ya. Terus selanjutnya lagi
ada rancangan kegiatan kedua saya yaitu workshop terkait dengan guruku sumber kreativitasku. Nah, di sini itu adalah profesional dan juga panitia pelaksananya itu perannya narasumber yang ini tadi ya. Nah, yang kedua yang narasumber di sini profesional maksudnya bisa kita ambil dari komunitas literasi itu sendiri ataupun dari siapa saja yang mempunyai kapasitas di bidang ini gitu. Memberikan bagaimana kita mengajar membaca yang baik gitu. Karena membaca tadi Bapak Ibu tidak hanya membaca sebuah teks. Gambar saja misalkan nih, Bapak melihat ekspresi saya gini kan. Ekspresi saya begini, foto saya, Bapak bagaimana pemahaman Bapak itu ya. Itu maksud daripada literasi sesungguhnya ya. Nah, setelah gurunya, siswanya dapat strategi, tips, gurunya juga dapat, yang selanjutnya adalah Exhibition Week. Exhibition Week ini apa Bapak Ibu? Kalau boleh saya ini berkat pengalaman dari kemarin SMA 1 dan juga Bapak Ibu di SMA 1 Sebatik dan juga SMA IT Ibnu Sina yang telah memberikan saya pandangan kemarin terkait Exhibition Week. Nah, temanya apa? Ini antara guru dan siswa. Jadi tidak ada guru yang mengajari atau siswa yang belajar dengan guru. Tetapi guru dan siswa bersama-sama. Jadi judulnya Kami Bergizi dengan Literasi. Nah, itu adalah guru dan OSIS. Peran mereka adalah sebagai fasilitator. Ya, di situ. Terakhir, Gerakan Relawan Literasi. Ini adalah apa namanya? Dari kami untuk negeri. Ini salah satunya ya. Salah satunya ini kemarin terbentuk guru komunitas. Inilah salah satu komunitas khusus yang apa namanya ini literasi tadi Pak. Jadi komunitas ini dibangun gitu. Bapak Ibu gurunya terbangun di situ. Nah, ini kami kemarin ini yang terikut apa namanya ini ikut andil ini di dalam pelaksanaannya, tetapi ya merancang semua dari A sampai Z alhamdulillah saya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini karena permasalahannya gini. Kenapa saya buat begini? Kemarin saya pernah mengisi kegiatan. Salah satu pesertanya itu adalah salah satu kepala sekolah juga, dia menyampaikan ternyata hasil rapor pendidikannya itu literasinya itu sangat rendah gitu. Nah, sangat rendah di sini padahal kata dia saya sudah apa namanya memberikan fasilitas A, B, C dan Z semua lengkap pokoknya begitu. Nah, jadi setelah saya pahami adalah apa? Bukan fasilitasnya yang kita ini kan, tetapi strateginya bagaimana pendidik itu mampu mengarahkan anak-anaknya dan juga anak-anaknya juga mampu memiliki kemampuan dalam memahami sebuah konteks gitu atau enggak teks di situ. Berarti adalah pedagoginya. Salah satu contoh dulu ada di digalakkan itu 15 atau 30 menit membaca. Jadi sebelum masuk kelas 30 menit membaca di pojok baca. Yang dilakukan adalah siswa dipaksa untuk membaca sendiri sedang gurunya tidak. Padahal seharusnya disitulah momen tukar pikiran antara guru dan siswa, bagaimana cara membaca yang benar, bagaimana cara memahami yang baik di situ. Ya. Itu Pak ya Sultan ya kalau salah satu yang bisa saya inikan. Nah, ini yang maksud daripada ya Pak. Ya Pak Joni, mau tambahkan sedikit Pak. Boleh. Ya, makasih Pak. Jadi ada strategi coba kita kembangkan di SMA Negeri 1 Sebatik. Terus terang di di launching 2022 bulan April itu rapor pendidikan kami itu di literasi numerasi itu rendah, terus terang merah. Nah, kemudian kita ada strategi yang kita coba, mungkin juga bisa jadi alternatif Pak, selain daripada Pak Joni tadi. Karena terus terang teman-teman keluhannya itu adalah berkaitan dengan anggaran. Terutama kalau mungkin di Pak Sultan ada masalah sih karena siswa yang banyak, yang 800-an lebih itu kan memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki yang